Selamat pagi Bapak Ibu. Kali ini kita akan mencoba untuk membuat penjelasan mengenai face recognition yang akan kita pelajari. Oke, kita buka dulu Google Classroom punya kita. Setelah kita buka, kita tunggu sampai benar-benar terbuka. Kita buka Be Master of Machine Learning. Nah, di sini pada tugas face recognition itu pada materi inti yang kedua. Materi inti yang kedua. Oke. Materi inti yang kedua. Yang pertama ketercukupan air saya sudah bahas. Sekarang mengenai pengenalan wajah. Oke, mulai dari awal yaitu mengenai untuk jurnal ini silahkan Bapak Ibu pelajari atau mungkin baca atau mungkin gali informasi dari sana. Saya ini hendak ingin menyampaikan pada face recognition itu terdapat 3 proses utama, yaitu proses pengambilan dataset. Yang pertama, pengambilan dataset ini nanti sistem akan menjalankan kamera berjalan, kemudian akan memberikan petunjuk untuk menghadap pada webcam atau pada kamera, memberi petunjuk. Setelah itu petunjuk diberikan, kemudian kita disuruh untuk menuliskan ID atau nomor orang yang akan diidentifikasi tersebut. Ini klik, webcam menangkap, kemudian mulai pertama kali, kemudian proses input webcam, kemudian disimpan pada data store atau pada folder dataset atau folder untuk di training nanti. Nah, ini setelah masuk pada penyimpan atau pada folder, kemudian bisa digunakan pada proses selanjutnya, yaitu training. Training ini tujuannya adalah untuk memodelkan dari media penyimpan berupa foto untuk dimodelkan dalam bentuk fitur-fitur gambar. Pertama kali proses training itu adalah dikonvert ke grayscale. Setelah dikonvert ke grayscale, dideteksi gambar wajahnya ini untuk mendapatkan ROI dari suatu gambar. Setelah itu kita gunakan function LBBH recognizer untuk mengekstrak fitur-fitur image pada wajah tersebut. Nah, ini diekstrak, kemudian masuk dia pada media penyimpan yang namanya diberi nama trainer.yml. Dari trainer.yml ini nanti pada proses selanjutnya itu proses recognizing atau proses pengenalan. Pada proses pengenalan ini, dari orang yang tampil di webcam, nah ini webcam, kemudian dia diproses, dicocokkan dengan yang ada di YML ini, dicocokkan, dicari jarak terdekat menggunakan Euclidean distance. Setelah ketemu jarak terdekat, maka akan terdeteksi wajah yang hadir di kamera itu wajahnya siapa, akan tertulis dan selesai. Begitu seterusnya. Oke. Ini adalah penjelasan singkat dari pengenalan wajah atau face recognition. Nah, setelah face recognition ini, saya ingin menjelaskan baris per baris kode pada deteksi wajah. Nah, ini saya langsung buka aja project di sini, project lengkapnya. Ini sudah terkompresi. Oke. Saya akan download, kemudian saya akan buka.
Kita tunggu dulu. Nah, ini nanti. Nah, ini dia. Saya klik download. Nah, ini sedang proses download. Kita tunggu, kita wait. Nah, ini dia. Nah, ini sedang proses download. Ini saya tutup. Oke, kita menuju pada file yang telah berhasil kita download. Kita tunggu dulu. Dia akan berada di folder ini. Nah, ini dia. Face recognition. Ini saya ekstrak. Bapak Ibu. Kemudian ini dia. Setelah saya ekstrak, saya akan mulai dari dataset. Pengumpulan dataset ini saya coba buka menggunakan idle. Nah, saya akan sedikit membahas. Kenapa saya sampaikan sedikit? Karena ini sebenarnya kalau teorinya dijelaskan secara panjang lebar mungkin 1 hari baru selesai. Tapi kita menggunakan bahasa Python yang mana bahasa yang sangat ringkas, cepat. Oke, mulai dari atas sendiri. Kita memerlukan 2 library, yaitu OpenCV sama OS. Ini bisa penulisannya kita jadikan satu seperti ini Bapak Ibu untuk mempersingkat. Nah, seperti ini bisa. Saya simpan. File, save. Yang pertama adalah mengimport library. Yang kedua, kita mendefinisikan variabel cam. Itu adalah CV2 video capture, yaitu adalah pengambilan video dari webcam. 0 ini menunjukkan ID device untuk video. Ini bisa berganti 1, 2, 3 tergantung dari banyaknya webcam atau kamera yang kita miliki. Yang kedua, kita mengset lebar, panjang dan lebarnya itu adalah panjangnya 640 pixel dan lebarnya panjangnya 640 pixel dan lebarnya adalah 480 pixel. Tinggi, lebar dan tinggi. Width, height. Nah, ini dia. Itu yang pertama. Selanjutnya kita menentukan variabel face detector. Itu merupakan cascade classifier dari file hard cascade yang sudah kita siapkan. Ini untuk dataset pendeteksian wajah. Nah, ini. Nah, pertama kali aplikasi berjalan, maka dia akan menginformasikan untuk masukkan ID wajah, kemudian tekan enter di sini. Kita bisa menuliskan ID wajah itu 1, 2, 3, 4 tergantung dari ID wajah yang sebelum-sebelumnya sudah pernah. Kalau belum pernah dimasukkan, tekan angka 1 untuk memulai orang pertama yang akan dideteksi. Kemudian setelah itu mulai menangkap wajah, lihatlah kamera dan tunggu. Ini informasi untuk melihat kamera dan menunggu proses pengambilan wajah. Oke, proses selanjutnya adalah kita definisikan count itu sama dengan 0 atau jumlah foto yang sudah terdeteksi itu 0. Kemudian kita cam read, yaitu membaca kamera dengan menghasilkan return dan img atau image. Nah, ini image. Ada 2 variabel yang kita dapatkan dari pengambilan, yaitu return dan img. Setelah itu kita definisikan gray itu sama dengan img yang kita dapat dari kamera, image yang kita dapat dari kamera itu kita ubah menjadi gray. Gray itu adalah hitam putih atau keabuan, keabuan. Hitam dan putih beda. Hitam dan putih itu biner.
kita tidak ke biner tapi kita ke gray. Gray itu adalah abu, keabuan ya, keabuan. Kita ambil citra keabuan. Kemudian kita definisikan face itu adalah deteksi dari wajah. Deteksi wajah. Nih, deteksi wajah. Kemudian wajah yang terdeteksi itu kita ekstrak. Ini for x, y, w, h. X itu adalah koordinat wajah yang terdeteksi awal. Nah, koordinat x. Y itu adalah koordinat vertikal. Kalau x koordinat mendatar, y koordinat vertikal, w itu adalah width. Width itu adalah lebar, dan h itu tinggi. Nah, ini dia. Kita sudah dapat koordinat di mana titik wajah itu bermula secara horizontal dan bermula secara vertikal. Kemudian kita set lebar dan tingginya sudah kita deteksi. Nah, ini dia. Setelah itu kita buat sebuah kotak. Nah, kotak yang ukuran width dan height-nya sudah kita tentukan. Nah, ini dia. Nah, setelah itu, setelah ditemukan wajah, baru kita tulis ke dalam nama usernya ini. Nah, ini nanti namanya adalah masuk ke dataset, folder dataset, kemudian pada user, kemudian titik ID-nya berapa, kemudian titik formatnya adalah JPG. Setelah tertulis, maka akan tampil di kamera itu adalah wajah yang sudah terdeteksi keseluruhan ini. Tuh. Dia membaca. Seandainya ditekan tombol escape, dia akan berhenti. Proses akan berhenti. Atau ini escape itu 27 kodenya. Nah, maka akan berhenti. Atau jika sudah mencapai 30, lebih besar sama dengan 30, maka proses pengambilan wajah akan dihentikan. Itu adalah proses untuk pengambilan dataset wajah. Proses ini selesai, 30 sudah selesai atau mungkin escape sudah ditekan, maka apa yang dilakukan? Info keluar program. Kemudian kamera diambil atau dikeluarkan, kemudian atau dihentikan kamera, kemudian menghapus semua Windows yang tampil atau tampilan Windows. Nah, ini adalah penjelasan mengenai dataset. Selanjutnya adalah kita coba jalankan bagaimana. Ya, oke. Kita klik run. Kita klik run, apa yang akan terjadi? Saya kecilkan ini agar fokus tampilan pada wajah. Kita tunggu dulu. Kita tunggu dulu. Ini kita diminta untuk memasukkan ID wajah, misalkan 1. Nah, ini dia. Kemudian tekan enter. Nah, kita tunggu. Nah, apa yang terjadi ini? Kita lihat dulu. Line 17 pada dataset, kita lihat dulu apakah ada perubahan script. Option show line number 17. Oh, ini gray CVT2 IMG color. Oh, sorry. Ini kamera sedang terpakai oleh OBS. Oke, saya coba hentikan dulu kamera dari OBS-nya karena dia sedang terpakai, dia tidak bisa diakses. Oke, video capture-nya saya hentikan dulu. Nah, oke, kita coba akses lagi.
karena sedang terpakai untuk pembelajaran sehingga dia sulit mengakses videonya. Oke, satu, ya, dia masih terpakai. Oke, ini saya stop dulu.